Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya? Ya. Ada yang sakit-sakit? Ada. Ada sakit? Ada. Sebelum kita cek kehadiranmu, kita doa dulu karena untuk memulai kegiatan hari ini biar berkah gitu ya. Biar bermanfaat. Yuk, si Suryanti, kita doa dulu Suryanti. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, tadi katanya banyak yang nggak masuk ya? Siapa aja yang nggak masuk hari ini? Kirnia kenapa? Kirnia sakit. Siapa lagi? Nami lawan kami siapa? Ini Wayan Ayu ya? Oke. Izin kenapa? Ada acara. Acara agama. Oke, siapa lagi? Cynthia. Sin? Mana nama Cynthia? Ini Made, I. Oh, ini Cynthia Ayu Wirasti. Kenapa kalau ini? Izin juga. Acara agama juga. Ya, apa lagi? Yang lain pada izin keluar juga. Oh iya, akhirnya sakit dia. Oke, langsung tangkap aja mereka ada gitu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi, lanjutan dari fungsi yang kemarin, ya enggak? Nah, tujuan pelajaran kita hari ini adalah kamu bisa menemukan suatu komposisi fungsi dari dua buah fungsi. Ada dua buah fungsi dikomposisikan. Komposisi itu apa kalau kamu tahu? Yang kamu tahu? Pernah baca nggak? Di mana? Iya aja. Belakangnya itu ya. Ya apa artinya komposisi? Bahan, oke boleh. Apa lagi? Apa lagi? Kandungan. Ya, nanti fungsi komposisi artinya adalah ada fungsi yang mengandung fungsi dan ada fungsi yang dikandung oleh fungsinya. Ya, kandungan kan. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita ke sana, kemarin kita udah bahas sedikit tentang fungsi. Kita flashback tentang fungsi yang ada di SMP. Ya benar? Ya. Apa itu fungsi? Apa, Mei? Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan semua anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Oke, berarti ada dua syarat suatu relasi dengan fungsi ya. Syarat pertama apa? Satu orang. Semua anggota domain harus memiliki pasangan. Oke, syarat kedua, Widya, tangannya harus satu aja. Jadi nggak boleh dia mendua gitu ya. Nggak boleh selingkuh bahasa kita. Oke, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kalau kemarin kan cuma hanya sekedar kita bahas fungsi-fungsi aja kan. Nah, kalau sekarang kita akan masuk ke fungsi komposisi. Nah, sebelum kita masuk ke sini ada saya akan tampilkan suatu masalah. Silakan perhatikan perhatikan tampilan PPT-nya, gitu ya. Nah, di sini ada namanya Pak Mamat. Nah, Pak Mamat ini adalah seorang penjahit. Ya. Nah, dari satu gulung benang wol yang Pak Mamat miliki, itu dia dapat membuat satu jenis kain yang terdiri dari 5 potong. Satu jenis kain ya, tapi 5 potong dari satu gulung benang wol. Kamu kan biasa menjahit ya? Ya, biasa. Oke. Kemudian dari 5 buah kain tadi yang terbentuk, dia dapat membuat 3 buah baju. Satu jenis baju tapi ada 3 buah. Paham ya? Ya, tadi dari satu gulung menghasilkan 5 kain. Satu jenis tapi 5 kain. Ya. Dari 5 kain dia menghasilkan 3 baju. Satu jenis tapi 3 baju. Gitu ya. Dia nggak bisa buat jenis yang lain, hanya satu jenis saja. Nah, proses dari awal, dari benang sampai membentuk sebuah baju itu proses seperti ini ya. Dari benang, kain ke baju. Ya, proses pertama dari benang ke kain. Proses kedua dari kain ke baju. Gitu ya. Nah, kalau kita ibaratkan proses 1 sebagai Fx, nah kemudian proses 2 sebagai Gx, kemudian banyak benang wolnya adalah X, maka akan dibentuk seperti ini. Proses pertama itu sebagai Fx gitu ya. Proses keduanya sebagai Gx. X itu apa tadi? X itu apa? Banyak benang. Oke. Nah, masalahnya ini, jika Fx dan Gx dapat kita nyatakan dalam menjadi Fx sama dengan 2x tambah 3, kemudian yang Gx sama dengan X kurang 2, bisakah kalian menentukan berapa baju yang dihasilkan oleh Pak Mamat
tanpa mencari jumlah kain yang terbentuk. Ya, yang dihasilkan dari 8 gulung benang wol. Ini yang akan kamu bahas. Nah, maksudnya itu adalah tanpa kamu cari berapa kain yang terbentuk, kamu bisa tahu, oh dari segini benang wol dapat baju segini. Ya, tanpa melalui sini. Kalau tadi kan dari benang wol kain ke baju. Nah, sekarang bisa nggak kamu dari 8 gulung ini berapa baju yang terbentuk langsung tanpa kamu melalui ini dulu, proses ini dulu? Bisa nggak? Nah, itulah yang akan kamu bahas hari ini menggunakan LKPD yang sudah saya siapkan. Sebelumnya ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang masalah? Sebelum kamu duduk berkelompok? Aman? Aman ya? Aman nih? Oke, silakan kalau duduk berkelompok, duduk sama kelompoknya. Biar saya bagikan LKPD-nya. Yang belum sesuai kelompoknya, silakan duduk dulu sesuai kelompoknya. Kelompok Widya, kelompok Salsa, kelompok Kepa, sama kelompok ini. Oke, silahkan kamu kerjakan LKPD-mu. Jangan lupa tulis nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Kemudian nanti kamu presentasikan di depan seperti biasa ya. Sip? Sip. Ya, waktu kalian 50 menit. Sip? Nama 3 15. 8 nama 3 13. Oh iya dia tambah dia. Ya. Ini terus ini. Ada kan masukkan fungsi x-nya berapa? 2x sama 3 ini 2x sama gitu. Oke, siap. Nah, kita lupa. Min. Kenapa? Iya, min 2 tambah 3. Kalikan dulu nih. Ini kalikannya kan ada 2 kali x, 2 kali min 2, min 4. 4 tambah 3, 4. Oke? Gimana? Tiga. Mana tiga? 9 kurang 2, 7. 4. Tadi berapa? 11. Kurang 2. Oke, 50 menit sudah berlalu. Sudah siap semuanya? Siap ya? Ada yang punya masalah lagi? Aman ya? Oke, kalau gitu sekarang saatnya presentasi. Tadi sudah saya foto beberapa jawaban. Untuk yang pertama. Yang pertama ini saya lihat ini jawabannya kelompoknya Salsabila. Silakan maju kelompok Salsabila. Kasih buat temannya. Dua orang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kita bisa membuat komposisinya yang dilambangkan dengan bentuk yang dibaca bundaran. Nah, jika di sini diketahui dua buah fungsi, yaitu fx sama dengan 2x plus 3 dan gx sama dengan x min 2. Jadi di sini G bundaran f x sama dengan G f dalam kurung fx sama dengan fx min 2 sama dengan 2x plus 3 min 2 sama dengan 2x plus 1. Oke, kita berikan applause buat Salsa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kedua, saya minta kelompoknya Vidya ya. Tadi karena dia punya beda jawaban sendiri, kita suruh dia maju sekarang. Ya. Kami perwakilan dari kelompok apa ya? Di sini di sini yang pertama itu fx
2x min 1. Nah, yang di bawahnya ada gx sama dengan x kuadrat min 3x. Nah, kertas yang bisa dihasilkan oleh mesin 2 mengikuti fungsi gx sama dengan yaitu x kuadrat dikurangi 3x dengan bahan dasar yang dimasukkan dulu ke mesin 1 mengikuti fungsi yaitu fx sama dengan 2x min 1. Nah, jadi di sini G-nya itu bundaran f, x sama dengan G dalam kurung fx. Semua x yang ada di G diganti ke fx. Nah, jadinya sama dengan fx kuadrat dikurangi 3fx sama dengan turun di bawahnya dikalikan 2x turun fx yaitu 2x min 1 kuadrat dikurangi 6x ditambah 3. Banyak kertas yang dihasilkan oleh pabrik tersebut dengan bahan dasar kayu dan batu yaitu 54. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Semua sama? Sama ya? Oke, sip semua? Oke, terima kasih kalau gitu Bapak Widya. Kita bisa pun. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Sudah semua dipresentasikan. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke menjawab soal evaluasi, kita dulu. Kita apa namanya itu? Kita simpulkan dulu materi kita hari ini ya. Kita kasih dua materi kita hari ini. Nah, apa yang kita dapatkan tadi? Ada bulat itu apa namanya? Bundaran. Ada F bundaran G dan ada G bundaran F. Apa makna dari F bundaran G? Siapa yang mengandung? F-nya mengandung G. Kalau G bundaran F, G-nya F. Ya, artinya yang di belakang masukin ke depan. Gitu ya. Ya, masukin kayak substitusi biasa gitu ya. Oke. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah baik atau semakin ada masalah? Menurut kalian gimana? Materinya cukup sulit ya? Ya, nggak seperti materi kemarin. Ya, materi agak sulit. Apa lagi? Itu aja. Materi cukup sulit ya. Padahal ini materi yang simpel karena dapat dulu di SMP kelas 8 kalau nggak salah. Cuma karena baru lahir ya. Zaman SMP kayak zaman corona gitu ya. Iya ya, memang tidak ada bundaran-bundaran dulu di SMP. Karena bundaran itu hanya ada di SMA atau SMK aja. Oke, sip. Ya, kalau gitu sebelum kita mengakhirinya, silakan kamu menjawab soal evaluasi. Ya, dirobek kertasnya. Oke, satu lembar kertas saja. Kemudian tulis nama di sana. Jangan lupa tulis nama ya, jangan tulis nama kelompok, tapi nama pribadi. Silakan ditulis. Ya, waktumu hanya 10 menit saja. Sip? Ya, oke ya. Silakan dikerjakan. Mulai dari sekarang. Oke, silakan. Sudah 10 menit berlalu. Silakan dikumpulkan dulu semua jawabannya sama LKPD yang tadi. Oke. Nah, sudah semua ya? Nah, sebelum kita akhiri, saya mau memberikan kalian PR seperti biasa gitu ya. Ya, PR-nya seperti biasa buat 3 soal yang berhubungan dengan fungsi komposisi. Ya, 3 soal itu boleh kamu cari di buku, di internet, di YouTube, Google, TikTok, terserah. Yang penting ada jawabannya dan betul. Semakin sulit soalnya maka jawabannya makin banyak nilainya gitu ya. Oke, kalau gitu kita akhiri sampai di sini. Minggu depan kita akan pelajari tentang fungsi komposisi, tapi komposisi ada 3 fungsi. Kalau tadi kan F G aja, F bundaran G. Kalau besok ada F bundaran G bundaran H. Ya, G bundaran F bundaran H. Oh, nanti juga sama aja kayak tadi. Kalau tadi udah mantap, nanti besok juga makin mantap. Oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf karena perhatian kalian. Sekarang kalian sholat makan gitu ya. Ya, assalamualaikum.